Oke. Nah, jadi saya pasti bisa. Itu satu kalimat mantra yang selalu saya yakinkan dan selalu saya ingatkan juga kepada diri saya sendiri. Saya pasti bisa. Nah, kalau kita balik ke video tadi, oke, memang hidup itu tidak mudah ya, akan banyak tantangan, rintangan, godaan, cobaan, hinaan, apalah pokoknya yang hidup berikan kepada kita gitu. Tapi kita harus diingatkan lagi, sometimes kadang-kadang yang membuat kita bergerak itu adalah tujuan akhirnya. Diingatkan lagi akan mimpinya. Sekarang seberapa penting gak sih mimpi itu buat kalian? Penting gak sih? Penting. Ya? Kalau hal itu penting, kalian pasti akan selalu cari jalan gitu. Tapi kalau hal itu nggak penting, kalian pasti akan selalu cari alasan gitu. Nah, jadi selalu ingat. Nah, apa yang menggerakkan kita kayak tadi? Gimana sih caranya untuk bisa disiplin, komitmen? Ya balik lagi, sepenting apakah cita-cita dan tujuan itu untuk kamu? Kalau itu begitu penting, pasti akan begitu banyak cara dan kalian akan terus berusaha and never give up gitu. Nah, dan kuncinya adalah lagi-lagi ya, hidup itu jangan hanya berdasarkan mood, perasaan. Kalau kita lagi termotivasi kita kerjakan, tapi kalau enggak ya udahlah nggak usah. Oke, diingatkan lagi akan mimpinya. Dan trust me, biasanya yang selalu menggerakkan kita adalah it must be bigger than yourself. Oke, kadang-kadang kita punya mimpi untuk diri kita sendiri, kita berusaha, tapi akan ada batasnya di mana kita ngerasa udahlah nggak apa-apa lah, it's not worth it gitu, bener nggak? Ya kan? Dan akhirnya kita menyerah. So that's why you must find something bigger than yourself. Dan biasanya sesuatu yang lebih besar yang ada dari luar diri kita sendiri, itu yang pasti bisa menggerakkan. Nah buat saya pada saat itu zaman dulu, nggak mudah ya. Saya waktu itu benar-benar harus berproses karena saya nggak punya modal, nggak punya kenalan, nggak punya siapa-siapa, benar-benar berproses. Saya kerja 14 jam tiap hari nonstop 7 hari selama seminggu. Saya bayar harga kesuksesan itu, ditertawakan orang, ditertawakan teman-teman juga gitu kan. Makanya kalau ada yang bilang hidup tidak semudah kata-kata Mary Riana. Ya saya bilang justru Mary Riana bilang hidup itu nggak mudah gitu. Tapi saya bilang hidup itu memang tidak mudah. Tapi jangan pernah jadikan itu alasan untuk kita tidak mencoba. Hidup itu memang tidak mudah, tapi jangan pernah jadikan itu alasan untuk kita menyerah. Nah, jadi apa yang membuat saya terus bertahan dan komitmen dan memaksa diri saya untuk mendisiplinkan diri untuk terus bekerja? Pada saat itu cuma satu sebenarnya. Saya selalu ingat utang saya. Sungguh-sungguh ada utang yang harus saya bayar dan utangnya itu besar, 40.000 Singapura dolar, jadi sekitar 400 juta rupiah. Jadi di saat waktu itu benar-benar ya udah kerja capek, waduh panas-panas malam-malam. Ada saat dimana saya hampir menyerah, tapi setiap kali saya mau menyerah, saya selalu ingat hutang saya. Dan utang itu kan gak bisa hilang begitu aja ya, pasti harus ada yang bayar. Kalau bukan saya yang bayar, berarti siapa yang bayar? Papa mama gak bekerja, cuma ada papa yang bekerja. Sedangkan kalau saya ngebayangin papa yang usianya sudah tidak muda, yang kesehatannya gak prima, dan saya harus bayangin dia yang harus kerja keras di Indonesia dengan uang rupiah di-convert ke dolar untuk bayar hutang-hutang itu, ya biasanya itu yang membuat saya pasti gak tega. Dan saya selalu bilang harus ada yang capek. Kalau bukan saya yang capek, pasti beliau yang capek. Harus ada yang menderita, kalau bukan saya yang menderita pasti dia yang menderita. Harus ada seseorang yang menggantikan posisi kita kan. Nah jadi biasanya seperti itu selalu membuat saya ya lebih baik saya yang masih muda, yang punya lebih banyak kesempatan, yang at least bayarannya masih dolar, at least saya masih bisa melakukan sesuatu. Jadi itu sih yang biasanya selalu mengingatkan dan menguatkan saya untuk oke, hapus keringat, hapus air mata, berjuang lagi, coba lagi gitu. Ya karena kalau bukan kita pasti akan ada orang lain yang akan menggantikan posisi kita. Jadi itu yang selalu membuat saya terus kerja keras dan terus mendisiplinkan diri untuk memperjuangkan mimpi-mimpi itu. Semoga hal yang sama pun bisa kalian lakukan. It must be bigger than yourself. Banyak banget orang yang nanya ke saya, Miss Mary gimana sih caranya untuk bisa termotivasi setiap hari? Penasaran? Sini. Caranya download aplikasi Mary Riana.
Karena saya percaya banget seperti apa kamu 5 tahun mendatang itu amat sangat dipengaruhi dari dengan siapa kamu bergaul, apa yang kamu tonton, apa yang kamu baca, apa yang kamu dengar. Semua itu amat sangat berpengaruh. Makanya penting banget kamu untuk bisa mengisi semua itu dengan hal-hal yang positif. Dan itulah alasan kenapa saya menciptakan apps Mary Riana. Ada semuanya lengkap. Ada video-video, ada audio, Saya percaya saya bisa mencapai impian. Saya bisa. ada quotes, ada artikel. Pokoknya semua lengkap isinya untuk kamu dan semuanya tentu saja sangat positif. Nah jadi buat kamu nih yang selama ini suka nanya ke saya, Miss Mary, apa nih kata-katanya hari ini? Quotes of the day. Semuanya juga sudah ada di aplikasi Mary Riana. Kabar baiknya hari ini saya juga ingin membagikan satu hal yang spesial untuk kamu, yaitu sebuah buku gratis. Buku ini semoga bisa membantu kamu untuk berani bermimpi besar, berani untuk mengambil langkah untuk mencapai mimpi-mimpi tersebut. Langsung aja segera download aplikasi Mary Riana, udah ada di Play Store, ada juga di App Store. Awali harimu bersama Mary Riana. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.